Jelas ya, silakan pahami ya. Jadi secara akal, secara nalar, rasional, segala sesuatu yang akan artinya kita memohon kepada Allah. Sesuatu tadi di penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita ini faniyatun halikatun, hancur dan lenyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga perjumpaan ini menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita senantiasa mengkaji dan mengkaji untuk menyempurnakan hidup ini, dan semoga juga kajian ini Allah curahkan kepada sahabat semuanya kesejahteraan hidup, ekonominya dengan membaik dan terus bertambah, dan terutama Allah turunkan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Baik sahabat semuanya, sebagaimana biasa dalam kajian ngasah ini, ngaji akal sehat dan hati selamat, kami akan menjawab pertanyaan. Biasa lagi ya namanya kita sharing ya. Ini pertanyaan ini dari Sumedang, itu yang bernama Dede Nurullah. Wah baik, bagaimana Kang Dede? Baik. Beliau menanyakan, Ceng, kira-kira adakah syariat adalah obat lah ya untuk bisa menyembuhkan COVID-19 ini yang diambil daripada ayat Al-Quran? Baik. Wah, ini menanyakan tentang ilmu hikmah ya. Baik sahabat semuanya, memang yang pasti adalah kita dalam berobat ini secara syariat, bisa kita dalam berobat secara medis sesuai dengan pemahaman kita dan pengetahuan. Ada juga berobat melalui adanya lantunan ucapan zikir-zikir daripada kalimat yang berasal daripada Al-Quran. Dan memang karena Al-Quran ini bukan sekedar bacaan-bacaan begitu saja, tapi Al-Quran juga sebagai hudan wa syifaan, sebagai petunjuk dan juga sebagai obat untuk penyembuh. Dan ini dikaji biasa dalam ilmu hikmah. Baik, sebelum kami menjawab terhadap pertanyaan Kang Dede ini, sebenarnya kami telah menjelaskan tentang hal ini. Silakan videonya bisa dilihat ya, agak terutama oleh kepada Kang Dede. Kang Dede Nurullah, silakan lihat videonya di sini ya, tentang penjelasannya, walaupun nanti akan kami juga sampaikan. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya kita berobat kepada siapapun itu adalah Allah wajibkan yang namanya ikhtiar ya. Yang namanya ikhtiar itu adalah kita wajib, terutama untuk masalah kesehatan, tergantung yang niat yang harus kita pasang. Nah, kami perlu juga menjelaskan, karena ada sebagian juga yang mengatakan bahwa kalau kita berobat, namanya nanya kepada orang yang katanya orang pintar, itu adalah tidak syah, bahkan diharamkan, bahkan hukum dan macam-macam. Perlu kami jelaskan juga ya, ini baik ada kesempatan untuk kami menjelaskan bahwa dalam konteks berobat itu tergantung niat, tergantung sebab daripada niat. Karena ada juga kalau kita berniat karena misalkan kita sakit tadi itu, sakit panas. Nah, kalau sakit panas pergilah ke dokter. Nah, sama juga kan ketika orang bilang sakit panas pergi ke dokter, sama juga ketika orang tanya tadi pergi sakit, tanyalah kepada Pak Ustadz tadi, mungkin Pak Ustadz bisa mendoakan. Kan sama tujuannya, cuman konteksnya dia seorang dokter, dia seorang ustaz. Dokter ada dikasih dengan secara medis, dikasih obat-obat. Ustadz karena tahunya secara doa ataupun dengan pendekatan secara herbal, itu pendekatannya sama, hukumnya juga sama, tergantung niat. Jangan segala sesuatu disalahkan bahwa itu adalah musyrik, syirik dan sebagainya, minta kepada Allah. Ya sama juga kalau tadi dikatakan kenapa ketika berobat tidak minta aja kepada Allah. Ya. Nah, artinya hukum hal ini adalah masuk dalam hukum namanya furu. Sifatnya muamalah, harus langsung bersentuhan antara manusia dengan manusia. Yang pasti dalam niat kita dan diri kita adalah berobat semuanya adalah sebabnya adalah manusiawi, sebabnya adalah medis, dokter, sebabnya adalah ustadz yang memberi doa maupun herbal, tapi yang pasti yang menyembuhkannya itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semuanya jangan jangan merasa risih
risih atau merasa gimana kita ulama tidak bisa mengucapkan kalau mendengar yang namanya seorang ustadz atau guru yang mendoakan selalu berpikirnya negatif. Padahal tidak demikian ya, cuma beda profesi, cuma berbeda kedudukan. Yang pasti semuanya itu adalah hanya pendekatan secara manusiawi dan mencoba untuk memberikan solusi. Itu yang perlu dicamkan sebelum kami memberikan sebuah solusi bagaimana apakah di Al-Quran itu ada sebuah kalimat yang bisa kita lantunkan dan ucapkan, bahkan kita bisa zikirkan, ya itu dalam Al-Quran juga ada. Sahabat yang dimuliakan Allah, khusus kepada Kang Dede Nurullah. Jadi ada sebuah kalimat, ini bukan sebuah kalimat tapi kata ya, hanya 2 kata yang bisa sahabat khususnya oleh Kang Dede bisa amalkan, bisa ucapkan. Yang kata ini kami juga dapat ijazah daripada guru-guru. Dan harus kita yakini bahwa apalagi dari Al-Quran itu merupakan kalamullah. Kata-katanya Allah, tentu katanya Allah, kalamullah, kalimatnya Allah, ucapannya Allah, firman-Nya Allah tentu adalah memiliki energi yang sangat besar. Energi ini bisa kita manfaatkan terutama tadi untuk kesehatan kena kita dengan punya keyakinan bahwa wa idza maritu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, maka dialah yang mengobati. Artinya dengan kalimahnya saja, kalau kita dengan penuh keyakinan dan minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan. 2 kata ini yaitu ada tertulis dalam surat Asy-Syura. Ini sebagaimana kami jelaskan. Silakan lihat lagi ya, kami tidak bosannya lihat lagi linknya di atas atau maupun di deskripsi ini. Ada dalam dalam surat Asy-Syura itu ayat 11 yang bunyi lengkapnya adalah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Itu ayat 11 surat Asy-Syura. Nah, yang perlu diamalkan diucapkan itu ada 2 kata. 2 kata mana, Ceng? Katanya adalah laisa kamislihi. Laisa kamislihi. Nah, 2 kata ini laisa kamislihi silakan ucapkan terutama ketika mau terasa ada gejala demam maupun gejala flu maupun gejala batuk-batuk, silakan berbanyak 2 kata ini. Laisa kamislihi sampai tekankan dalam hati agar Allah sehatkan tubuh kita ini. Nah, bahkan laisa kamislihi ini kalau kita buka dalam Al-Quran, dalam tafsirnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi menerjemahkan, mengartikan bahwa kata laisa kamitslihi syai' ini apa arti kata Ibnu Arabi? Kullul asya'i faniyatun fihi halikatun. Fala say'a yumasilu bis sayyi'ah wal wujud, kata Ibnu Arabi. Jadi ini kami ingin mempertegas bahwa kata laisa kamitslihi ini kata Ibnu Arabi, kullul asya', segala sesuatu faniyatun akan fana, akan lenyap, akan hancur. Artinya menurut terjemah aja, menurut bahasa Indonesia kan laisa kamitslihi ini kan tidak ada yang serupa. Itu menurut terjemah. Ditambah lagi kata Ibnu Arabi, segala sesuatu itu akan hancur. Jelas ya, silakan pahami ya. Jadi secara akal, secara nalar, rasional, segala sesuatu yang akan hancur. Artinya kita memohon kepada Allah. Sesuatu tadi di penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita ini faniyatun halikatun, hancur dan lenyap. Ini sebagai kata Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan lagi, fala say'a yumasiluhu bi syai'in, tidak ada serupa yang bisa menyerupai segala sesuatu. Artinya tadi itu kan penyakit corona, kami jelaskan lagi. Penyakit COVID itu kan berusaha untuk masuk ke dalam diri kita, virus ini, kemudian akan berkembang, mengembangbiakan dirinya sampai ada secara medis ada 7 hari. Selesai itu dia selesai 7 hari ke depannya adalah dalam tahap penyembuhan kan. Artinya tidak akan serupa. Artinya dalam diri kita tidak ada lagi tempat baginya. Ya, silakan di penjelasan kami. Jadi silakan solusi dari kami ini silakan baca ayat tadi itu 2 kata laisa kamitslihi,
Dengan tadi dipertegas bahwa arti kata laisa kamitslihi, kata Ibnu Arabi, kulul asya'i faniyatun fi halikatu. Segala sesuatu akan lenyap dan hancur. Semoga anjuran dan solusi dari kami yang kami berikan kepada sahabat ini bisa menjadikan solusi, dan Allah juga turunkan energi maha besarnya kepada setiap teman-teman yang membacakan ini agar terhindar dari wabah dan penyakit apa saja, terkhusus penyakit demam, batuk maupun pilek, khususnya penyakit COVID-19. Semoga Allah benar-benar ijabah terhadap apa yang telah kita baca dalam kalimahnya ini, kalimah yang mulia ini. Dan kami mohon maaf sekali lagi kalau hal kurang berkenan, dan kalau berkenan silakan oleh sahabat dipakai, dan Allah turunkan betul-betul energi maha dahsyatnya kepada kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.